Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersyukur kembali bertemu di dalam program Renungan Pagi hari ini di live streaming Suara Pertobatan. Semua karena anugerah Tuhan saja kita bisa dipertemukan lewat media sosial ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Maka pada saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, namun karena roh-Mu dan karena kebaikan serta kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini Engkau memberikan waktu bagi kami, sehingga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat rindu Tuhan berbicara dalam hidup kami, untuk supaya hari lepas hari kami semakin diubahkan dan kami akan semakin setia di dalam mengiring akan Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami yang rela mati di kayu salib dan bangkit serta naik ke surga dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus kiranya selalu menyertai kita di setiap saat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang saya berikan tema bagi kita pada pagi hari ini yaitu hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari Kolose pasalnya yang kedua ayat 6-7. Kita akan baca bersama-sama dari Kolose pasalnya yang kedua ayat 6-7. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Kolose merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Kolose, yaitu orang-orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup mereka pada ketika itu. Dan Rasul Paulus oleh Roh Kudus mengingatkan jemaat itu agar mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, yang pertama dia katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lalu seterusnya dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan yang terakhir dalam pembacaan kita dalam Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pada ketika itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose. Tapi pada ketika ini firman Tuhan datang mengingatkan saya dan mengingatkan saudara agar kita tetap dalam Kristus, agar kita berakar di dalam Dia, agar kita dibangun di atas Dia, agar kita bertambah teguh di dalam iman, lalu kemudian agar hati kita melimpah dengan syukur. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin agar kita anak-anaknya memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan ingin agar saya dan saudara memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur.
Seringkali Rasul Paulus mengingatkan umat-umatnya, baik yang ada di Roma, baik yang ada di Kolose, baik yang ada di Tesalonika, memberikan semangat kepada mereka untuk bersuka cita, untuk bersyukur, untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara agar hati kita melimpah dengan syukur. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita melihat dalam firman Tuhan, yaitu di Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia itu mencerminkan manusia itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Jika perbendaharaan hati kita adalah hal-hal yang baik, tentang sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, ucapan syukur, pengharapan, kitab Filipi katakan semua yang baik, semua yang benar, pikirkanlah itu, ada dalam hati kita, maka kita akan memancarkan hal-hal yang baik itu. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi dengan kejahatan, ya, hati kita dipenuhi dengan berita-berita hoax, kegelisahan, perzinahan dan lain sebagainya, maka itu juga akan bisa timbul dari kehidupan orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Karena Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, waktu murid-murid Yesus makan dengan tidak mencuci tangan, maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata, Yesus, kenapa murid-muridmu tidak mencuci tangan waktu makan? Atau sebelum makan mereka tidak mencuci tangan? Bukankah itu sangat najis? Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus menjawab di dalam Matius pasal 15 ayat 17 sampai 19, dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara-saudara, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Artinya, ketika hati seseorang memikirkan kejahatan, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, maka dalam Amsal 27 ayat 19 tadi dikatakan, apa yang ada di hati itu akan keluar dan itu akan memancarkan kehidupannya. Itulah sebabnya dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 tadi dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini ada 3 hal yang kita pelajari ketika hati kita melimpah dengan syukur. Yang pertama adalah manfaat ketika hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Yang pertama, mengucap syukur akan membuat kita mudah bahagia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara bersyukur, maka itu akan memudahkan kita menjadi mudah tersenyum dan mudah bahagia. Maka segala persungut-sungutan itu akan hilang dari hidup kita. Yang ada adalah mengucap syukur. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas semua kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, mengucap syukur akan membuat kita kuat di dalam iman. Mengucap syukur akan membuat kita kuat di dalam iman. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Orang-orang Israel ketika mendapatkan mujizat, mereka bersyukur kepada Tuhan. Ketika mendapatkan mujizat yang sangat besar, mereka bersyukur kepada Tuhan. Tapi tatkala mereka tidak mendapatkan apa-apa, maka mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, ya, kepada Musa pada waktu itu. Dan Tuhan sangat marah dengan persungut-sungutan itu. Tuhan tidak suka itu, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita mengucap syukur akan membuat kita kuat di dalam iman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur akan mendatangkan mujizat. Itu yang ketiga, yaitu mengucap syukur akan mendatangkan mujizat. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya mengajar banyak orang, ya sekitar 5.000 orang, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Maka Yesus berkata, sebelum mereka makan, jangan kita kasih pulang. Artinya kita akan kasih makan dulu baru mereka pulang. Begitu setelah Yesus mengajar. Lalu kemudian murid-muridnya berkata begini, tidak akan mungkin kita bisa mengasih makan dengan orang sebanyak ini. Lalu Yesus berkata, apa yang ada padamu? Murid-muridnya berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkinlah itu mereka bisa kita kasih makan dengan orang yang sangat banyak itu? Maka Yesus berkata, bawa apa yang ada padamu kemari. Maka mereka, murid-muridnya, memberikan hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu terjadi di dalam Yohanes, Bapak Ibu Saudara, di Yohanes pasal 6 ayat 11. Setelah Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan itu, saya baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Mengucap syukur akan mendatangkan mujizat. Bapak Ibu Saudara, manfaat mengucap syukur itu banyak sekali. Tapi dalam renungan di pagi hari ini ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama, mengucap syukur akan membuat kita mudah bahagia. Yang kedua, mengucap syukur akan membuat kita kuat dalam iman. Dan yang ketiga adalah ketika kita mengucap syukur, itu akan mendatangkan mujizat, Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan belajar lakukan dalam hidup kita, sehingga mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Salah satu ciri-ciri orang percaya itu adalah mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Apapun problema dan tantangan dalam kehidupan kita, mari kita belajar mengucap syukur. Barang yang tidak berharga, jika kita mengucap syukur, maka barang itu akan menjadi berharga. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba saudara perhatikan, barang yang mewah sekalipun, jika tidak ada di sana rasa ucapan syukur, maka itu tidak akan ada artinya apa-apa. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin agar kita memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Melimpah dengan ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun tantangan dalam hidup kita, setidaknya Bapak Ibu Saudara, kita bisa menerima keadaan itu. Kalau saudara sedang mengalami duka yang mendalam, engkau tidak mempersalahkan siapa-siapa. Engkau tidak mempersalahkan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tetapi setidaknya kita bisa menerima keadaan itu, Bapak Ibu Saudara. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Marilah kita menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang selalu memancarkan rasa syukur, bersyukur ya atas segala kehidupan kita. Mari kita belajar membuang segala persungutan, segala mempersalahkan, pikiran-pikiran negatif Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Dan mari kita bangkit dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita pancarkan hal-hal yang positif terpancar dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin memancarkan hal-hal yang luar biasa. Hati kita diperbaharui, memiliki perbendaharaan yang indah. Kebaikan firman Tuhan akan terpancar dalam hidup kita, dan pikiran kita pun belajar memiliki pikiran yang positif. Hal buruk tidak akan terjadi jika kita menanggapi segala sesuatu dengan positif. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hendaklah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Terpujilah Tuhan Yesus yang layak disembah dan yang layak dipuji. Kita bersyukur buat segala kebaikannya dalam. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan-Mu bagi kami. Kalau kami hari ini dapat mendengarkan firman-Mu, Engkau ingin agar kami anak-anak-Mu, orang percaya, khususnya kami yang mendengarkan firman-Mu di renungan di pagi hari ini, biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena dengan ucapan syukur yang melimpah akan ada mujizat-mujizat dalam hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Dan iman kami akan semakin kokoh dan kuat. Dari hari ke hari iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat baik bagi kita. Dan pada hari ini kita bersyukur buat segala kebaikan-Nya. Sampai jumpa minggu-minggu selanjutnya.